berubah jadi lebih baik setiap hari. Kebijaksanaan stoik untuk pertumbuhan abadi. Selamat datang, para pembelajar sejati, mereka yang tak pernah berhenti mencari cara untuk berkembang. Seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas, mendambakan perubahan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kita merasa stagnan atau terlalu nyaman dengan diri kita yang sekarang. Namun, potensi untuk menjadi versi diri yang lebih baik selalu ada di setiap napas, di setiap momen. Hari ini, kita akan menyelami sebuah filosofi kuno yang sangat relevan untuk pertumbuhan berkelanjutan, filsafat stoikisme. Ini bukan tentang perubahan drastis dalam semalam, melainkan tentang perbaikan diri yang konsisten, sedikit demi sedikit, setiap hari. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, dan bagaimana menjadikan setiap pengalaman sebagai peluang untuk bertumbuh. Para filsuf stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius adalah master dalam praktik perbaikan diri. Mereka memahami bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan evolusi, di mana setiap hari menawarkan kesempatan baru untuk mengasah karakter dan mempertajam kebijaksanaan. Mari kita jelajahi 5 prinsip stoik yang akan membimbing Anda dalam perjalanan berubah jadi lebih baik setiap hari, selama kurang lebih 1 jam ke depan. Prinsip 1. Fokus pada proses, bukan hanya hasil kontrol diri setiap hari. Kita sering terpaku pada hasil akhir, ingin kaya, sukses, atau mencapai tujuan besar. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk mengalihkan fokus ke proses harian. Yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah usaha kita, pilihan kita, dan cara kita merespons setiap momen. Hasil akhir seringkali berada di luar kendali penuh kita. Maka, untuk berubah jadi lebih baik, jangan hanya memikirkan, saya harus menjadi orang yang lebih baik. Pikirkan, apa satu hal kecil yang bisa saya lakukan hari ini untuk menjadi lebih baik? Ini bisa berarti membaca 1 halaman buku, berolahraga 10 menit, atau merespons orang lain dengan lebih sabar. Perbaikan diri adalah sebuah akumulasi dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten, seperti tetesan air yang melubangi batu. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena ketekunannya. Setiap hari adalah kesempatan untuk meletakkan 1 batu bata lagi dalam pembangunan karakter Anda. Jika Anda hanya fokus pada hasil, kegagalan di tengah jalan bisa membuat Anda putus asa. Tapi jika Anda fokus pada proses harian, setiap usaha, terlepas dari hasil langsungnya, adalah sebuah kemenangan kecil. Anda telah mengendalikan bagian yang bisa Anda kontrol. Ini adalah bentuk kontrol diri stoik yang paling murni. Anda tidak berusaha mengendalikan alam semesta, tapi mengendalikan diri Anda sendiri, momen demi momen, hari demi hari. Inilah kekuatan untuk berubah yang sesungguhnya. Prinsip 2. Praktikkan refleksi harian. Kenali diri, perbaiki diri. Bagaimana kita tahu apakah kita menjadi lebih baik? Filsuf stoik sangat menekankan refleksi harian. Di penghujung hari, luangkan waktu sejenak untuk meninjau kembali tindakan, perkataan, dan pikiran Anda. Ini adalah cermin untuk melihat diri Anda dengan jujur. Marcus Aurelius sering menuliskan jurnal pribadinya sebagai bentuk refleksi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Di mana saya bisa berbuat lebih baik? Apakah saya bertindak sesuai dengan nilai-nilai saya? Emosi apa yang saya biarkan menguasai? Refleksi ini bukan untuk mencela diri, melainkan untuk belajar. Ini adalah kesempatan untuk mengidentifikasi pola negatif, merayakan kemajuan kecil, dan merencanakan perbaikan untuk esok hari. Tanpa refleksi, kita mungkin mengulangi kesalahan yang sama tanpa disadari. Ini juga membantu Anda menyadari betapa jauhnya Anda telah melangkah. Terkadang, kita tidak melihat perubahan karena terlalu fokus pada tujuan akhir. Refleksi harian menunjukkan pertumbuhan yang tak terlihat di permukaan. Jadikan kebiasaan ini sebagai ritual suci. Ia adalah inti dari perbaikan diri stoik. Dengan secara sadar, meninjau kembali hari Anda mengambil alih kemudi kapal hidup Anda, mengarahkan diri menuju versi yang lebih baik setiap harinya. Prinsip 3. Sambut ketidaknyamanan sebagai latihan tempat tumbuh terbaik. Perubahan dan pertumbuhan seringkali terasa tidak nyaman. Kita cenderung menghindari kesulitan
dan mencari jalan termudah. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa ketidaknyamanan adalah tempat terbaik untuk tumbuh. Voluntary discomfort, atau melatih ketidaknyamanan secara sukarela, adalah praktik stoik yang kuat. Ini berarti sengaja menempatkan diri dalam situasi yang sedikit tidak nyaman untuk membangun ketahanan. Contoh, mandi air dingin, berjalan kaki daripada naik kendaraan, atau menunda kesenangan kecil. Dengan menghadapi ketidaknyamanan kecil secara sadar, Anda melatih otot mental Anda. Anda belajar bahwa Anda mampu bertahan, bahkan berkembang di luar zona nyaman Anda. Ini membangun rasa percaya diri dan menunjukkan bahwa Anda tidak selemah yang Anda kira. Saat Anda melatih diri menghadapi hal yang tidak nyaman, Anda mengurangi rasa takut terhadap perubahan atau kesulitan yang tak terduga. Anda menjadi lebih tangguh dalam menghadapi rintangan nyata dalam hidup dan melihatnya sebagai peluang untuk menguji kekuatan Anda. Perubahan jadi lebih baik seringkali berarti keluar dari kebiasaan lama yang nyaman tapi tidak produktif. Sambutlah gesekan dan tantangan kecil ini. Mereka adalah tangga menuju pertumbuhan yang lebih tinggi. Ini adalah cara praktis untuk menjadi lebih kuat setiap hari. Prinsip 4. Berlatih prasangka negatif. Hargai yang ada, siap untuk perubahan, untuk menghargai kemajuan, dan bersiap menghadapi perubahan. Stoik menggunakan praktik premeditatio malorum, atau prasangka negatif. Ini adalah merenungkan kemungkinan kehilangan apa yang kita miliki, atau hal buruk yang bisa terjadi. Tujuannya bukan untuk pesimis, tapi untuk menumbuhkan rasa syukur dan kesiapan. Bayangkan sejenak Anda kehilangan kesehatan, pekerjaan, atau orang yang Anda cintai. Bagaimana perasaan Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Dengan membayangkan skenario ini, Anda akan lebih menghargai apa yang Anda miliki saat ini. Praktik ini juga mengurangi keterikatan kita pada hal-hal eksternal. Jika kita terlalu melekat pada status, harta, atau bahkan hubungan, kehilangan itu bisa menghancurkan. Dengan berlatih melepaskan secara mental, kita menjadi lebih bebas dan tangguh. Ini juga membantu kita menerima perubahan sebagai hal yang tak terhindarkan. Hidup adalah aliran konstan. Dengan siap menghadapi kehilangan atau kemunduran, kita menjadi lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang tak terelakkan. Menjadi lebih baik setiap hari juga berarti menerima bahwa beberapa hal akan berubah, dan tidak semua yang kita inginkan akan tetap sama. Dengan berlatih prasangka negatif, Anda mengasah kemampuan untuk menghargai yang sekarang dan beradaptasi dengan yang akan datang. Prinsip 5. Jadikan kebajikan sebagai tujuan utama kompas moral harian. Terakhir, dan yang terpenting, untuk perbaikan diri yang berkelanjutan adalah menjadikan kebajikan sebagai tujuan utama setiap hari. Bagi Stoik, kebajikan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan moderasi adalah satu-satunya kebaikan sejati. Menjadi lebih baik berarti menjadi lebih bijaksana dalam keputusan, lebih adil dalam perlakuan, lebih berani dalam menghadapi ketakutan, dan lebih moderat dalam keinginan. Setiap tindakan, setiap interaksi adalah kesempatan untuk melatih kebajikan ini. Ketika Anda fokus pada kebajikan, motivasi Anda datang dari dalam. Anda tidak berubah demi pujian orang lain atau demi keuntungan materi semata. Anda berubah karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, karena itu selaras dengan diri Anda yang paling otentik. Ini memberikan Anda kompas moral harian. Saat dihadapkan pada pilihan, tanyakan, tindakan apa yang paling bijaksana, berani, adil, atau moderat di sini. Dengan begitu, Anda selalu bergerak ke arah yang benar, menuju versi diri yang lebih mulia. Perbaikan diri yang sejati bukanlah tentang kesempurnaan. Ini adalah tentang komitmen tak henti untuk terus berusaha menjadi lebih baik, hari demi hari, dalam setiap aspek kehidupan Anda. Kebajikan adalah cahaya yang memandu perjalanan itu. Penutup, evolusi diri yang tak berhenti. 5 prinsip Stoik ini adalah panduan praktis untuk sebuah kehidupan yang terus berkembang dan membaik setiap hari. Ini adalah filosofi aksi, bukan hanya teori. Dengan mempraktikannya, Anda akan melihat perubahan nyata dalam diri Anda, sedikit demi sedikit, namun berdampak besar. Ingatlah, fokus pada proses harian,
bukan hanya hasil. Praktikkan refleksi harian untuk mengenal diri. Sambut ketidaknyamanan sebagai guru. Berlatih prasangka negatif untuk kesiapan dan jadikan kebajikan sebagai kompas utama Anda. Perjalanan menjadi lebih baik adalah sebuah evolusi yang tak pernah berhenti. Setiap hari adalah halaman kosong baru yang bisa Anda isi dengan pilihan dan tindakan yang lebih bijaksana. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk diri Anda. Momen demi momen, hari demi hari, jadilah versi diri Anda yang terbaik. Selamat menjalani hidup yang terus membaik dengan kebijaksanaan dan kedamaian.